Hi guys, welcome to my channel on my first video. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang auditing. Sebelum itu, ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Friska Efrianti Manurung dengan NIM 19651063 dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Selamat menonton dan semoga video ini membantu kalian semua ya guys. Banyak orang bertanya dan berpikir, apa sih auditing itu? Nah, sebelum mengenal auditing lebih jauh, kita akan menyimak tentang sejarah perkembangan auditing. Di sini sejarahnya saya bagi menjadi 4. Yang pertama, terdapat bukti bahwa auditing sudah ada sejak dulu. Yang kedua, sangat dibutuhkan adanya pemeriksaan yang independen untuk meyakinkan ketelitian dan kepercayaan data akuntansi yang disajikan. Yang ketiga, profesi akuntan berkembang setelah adanya British Companies pada tahun 1862. Dan yang terakhir, perkembangan profesi akuntan di Inggris sejak tahun 1862 sampai dengan tahun 1905 dapat menyebar pula di Amerika Serikat mulai tahun 1900. Adapun tujuan auditing dahulu kala dan sekarang. Yang dahulu kala menurut Montgomery dan yang sekarang sejak tahun 1940. Next, perkembangan tujuan dan teknik pemeriksaan menurut The Accounting Review. Yang pertama, ada tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menentukan atas kelayakan laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua, kepercayaan atas sistem internal control semakin meningkat. Dan yang ketiga, kelayakan atau kewajaran atas penyajian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh semua kesalahan penyajian yang material. Kalau tadi kita bahas tentang sejarah, sekarang kita bahas tentang struktur organisasi. Suatu dasar yang sangat berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Selain itu, tujuan organisasi dibentuk harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam arti jangan sampai terjadi adanya overlap fungsi masing-masing bagian. Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional badan, penyimpanan, dan pencatatan-pencatatan yang baik terhadap kepemilikan suatu usaha atau hak milik perusahaan, sehingga dengan adanya penyimpanan yang baik ataupun pencatatan yang baik dijelaskan di atas, maka dengan sendirinya dapat memperkecil untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan tersebut, maka perlu menciptakan suatu sistem pengawasan intern atau internal control yang baik. Pengawasan intern dapat mempunyai arti sempit atau luas. Internal control dapat dalam arti sempit meliputi pengawasan intern merupakan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu sistem pengawasan intern yang baik itu akan berguna untuk yang pertama, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga, memajukan efisiensi dalam operasi, dan yang keempat, membantu menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi sudah, sekarang kita bahas tentang definisi auditing. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada proses yang sistematis. Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat individu maupun entitas. Yang ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Suatu pernyataan atau suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Next, yang keempat ada menentukan tingkat kesesuaian atau degree of correspondence, penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti di
dimaksudkan untuk dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, kriteria yang ditentukan. Standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan atau judgement asersi-asersi. Yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketujuh, para pemakai yang berkepentingan. Para pengambil keputusan yang menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan melalui laporan audit dan laporan lainnya. Next, tipe atau klasifikasi audit. Menurut Kell dan Boyton, audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini, audit dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, audit laporan keuangan atau financial audit, yang kedua audit kepatuhan atau compliance audit, yang ketiga audit operasional atau operational audit. Bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit dapat juga diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, auditing eksternal, yang kedua auditing internal, dan yang terakhir auditing sektor publik. Next, ada penjelasan dari 3 kategori audit. Yang pertama, financial audit mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat. Yang kedua, compliance audit mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, operational audit meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun penghematan operasional. Next, penjelasan dari klasifikasi audit. Yang pertama, audit eksternal, suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Yang kedua, audit internal, suatu kontrol organisasi yang mengulur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Dan yang terakhir, audit sektor publik, suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat. Audit dapat berupa laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Next, tentang profesi akuntan publik. Yang ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Domisili Indonesia, memiliki register akuntan publik, menjadi anggota IAI, lulusan ujian sertifikasi akuntan publik, pengalaman kerja minimal 3 tahun, menjadi ketua audit minimal 1 tahun, dan wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Next, tentang jasa kantor akuntan publik. Di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jasa assurance, jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Penyedia jasa assurance bersifat independen dan dianggap tidak bisa berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Yang kedua, jasa atestasi, salah satu jenis jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu pernyataan atau asersi suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dan yang ketiga, audit LK suatu entitas pabu opini positif pasti investor dan kreditor. Next, examination, asersi pihak lain seperti laporan keuangan prospektif, efektivitas pengendalian intern, dan komplikasi entitas sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan. Review agreed upon procedures, jasa atestasi lain, jasa non-penjamin, jasa accounting, tax, dan consulting. Wah, ternyata materinya udah selesai loh guys. Gimana? Udah pada paham belum? Thank you for watching on this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share on this video. See you on my next video and goodbye.